Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, semua dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penyakit patogen yang menginfeksi tiram mutiara. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana bakteri menginfeksi tiram mutiara, jenis-jenis bakteri yang menginfeksi tiram mutiara, dan apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa mencegah tiram mutiara itu terinfeksi dari bakteri. Maka di hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang penyakit virus yang dia menginfeksi tiram mutiara. Kalau kita bicara tentang virus, maka virus itu dia mikroorganisme patogen. Dia berbeda dengan bakteri, dia sama-sama mikroorganisme patogen. Tetapi virus dia hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Artinya pada saat dia ada di dalam satu sel makhluk hidup, dia menempel di sel-sel tertentu dari makhluk hidup, di organ bagian dalam dari makhluk hidup, maka disitulah dia akan bereplikasi, dia akan membelah diri dengan cara mengambil semua sari-sari nutrisi dari dalam sel tersebut untuk dia bisa memperbanyak dirinya, memenuhi sel makhluk hidup tempat dia hidup tadi. Karena apa? Karena virus ini dia tidak memiliki perlengkapan seluler untuk dia bisa bereproduksi sendiri. Jadi kalau dia mau untuk bereproduksi dan memperbanyak dia punya sel, maka dia harus menempel pada organisme atau sel dari makhluk hidup tertentu. Nah, virus ini jarang orang pelajari dia karena sesuatu yang sulit untuk dipelajari, ya. Jadi banyak orang itu mereka kurang tertarik untuk belajar tentang virus, apalagi virus yang menginfeksi organisme-organisme laut, ya. Masih sedikit sekali penelitian tentang virus yang menginfeksi organisme laut pada saat dalam kondisi budidaya atau organisme-organisme budidaya laut. Jadi masih sedikit sekali orang yang tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena apa? Penelitian tentang virus ini dia membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar. Bahkan untuk memperoleh obat untuk pengendalian virus pada suatu organisme budidaya itu masih sedikit sekali penelitian tentang hal ini. Beda dengan penyakit parasit dan penyakit bakterial. Banyak orang yang sudah melakukan penelitian terkait dengan kedua jenis penyakit ini, baik parasit maupun bakterial, ya. Nah, virus yang dia sering ditemukan menginfeksi tiram mutiara dan juga menginfeksi beberapa organisme, baik itu organisme air tawar maupun organisme air laut. Virus yang paling umum menginfeksi yaitu virus yang disebut dengan virus herpes. Nah, infeksi virus herpes ini dia akan mengakibatkan kematian massal pada moluska, terutama pada tahap larva dan juga tahap juvenil. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga menginfeksi moluska pada tahap dewasa atau induk. Nah, hal ini jadi infeksi dari virus herpes yang mengakibatkan kematian massal pada moluska ini banyak sudah dilaporkan dari beberapa penelitian, misalnya di Amerika, di Meksiko, di Tasmania, Australia, Selandia Baru, dan
di Prancis. Nah, di Indonesia sendiri infeksi virus herpes terhadap moluska itu masih sedikit sekali dilaporkan, ya. Nah, jadi ini beberapa negara yang dia sudah melaporkan bahwa ternyata virus herpes ini dia mengakibatkan kematian pada moluska budidaya yang mereka budidayakan. Nah, virus herpes ini dia akan menyebar di kalangan larva atau menginfeksi larva itu dengan tingkat kematian sampai bisa mendekati 100% dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi kalau Anda simak penjelasan saya di minggu yang lalu tentang bakteri patogen, maka tingkat patogenitas dari virus ini ternyata dia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat patogenitas dari bakteri. Dua-dua jenis ini dia merupakan baik virus, baik bakteri, dia disebut dengan penyakit patogen pada organisme. Jadi tingkat kematian yang disebabkan oleh infeksi kedua jenis ini sangat tinggi. Nah, kalau untuk bakteri dia bisa menginfeksi bisa sampai 80%. Tetapi kalau untuk virus, pada saat dia sudah menginfeksi satu organisme laut, maka kematiannya itu bisa mendekati 100%. Artinya bisa 99,9% juga bisa. Ya. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi begitu satu sudah terinfeksi virus, maka serta-merta semua organisme budidaya yang ada pada wadah budidaya itu, dia akan sangat cepat sekali terinfeksi dan dia akan sangat cepat sekali mengakibatkan kematian. Nah, ada beberapa spesies inang dari moluska yang dia terinfeksi virus herpes ini. Nah, ini saya ambil dari beberapa jurnal, beberapa penelitian yang sudah terpublikasikan. Nah, Anda juga bisa cari penelitian-penelitian lain terkait dengan virus herpes yang dia menginfeksi tiram mutiara ini. Nah, ada penelitian yang virus ini dia menginfeksi Casostrea gigas, Ostrea edulis, ya. Dia juga bisa menginfeksi kerang Manila, ya. Dia bisa menginfeksi Pecten maximus, ini jenis Pecten maximus. Jadi kebanyakan virus ini dia menginfeksi moluska. Jadi bukan saja tiram mutiara, tetapi jenis-jenis moluska yang lain juga dia terinfeksi oleh jenis virus herpes ini. Dan itu terjadi pada umumnya, dia terjadi di negara-negara di luar, ada di Australia, ya, ada di Chili, di Amerika, di Atlantik. Nah, itu jurnal-jurnal yang sudah terpublikasikan, itu penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan terkait dengan virus herpes ini. Nah, untuk tiram mutiara sendiri, ada penelitian yang dilaporkan oleh PAS dan kawan-kawan tahun 88 itu, bahwa pada tiram mutiara, jadi mereka melakukan penelitian khusus tentang virus herpes ini pada tiram mutiara, dan ternyata ditemukan bahwa dalam tiram mutiara itu atau dalam badan inklusi di dalam epitel kelenjar pencernaan dari tiram mutiara untuk jenis Pinctada maxima ini, di situ ada virus yang menginfeksi di bagian itu. Nah, ini dia jenis virusnya ini
yang disebut dengan badan atau benda inklusi, yang dia menunjukkan adanya infeksi virus pada jaringan yang di atas, kelenjar pencernaan ini. Kelenjar pencernaan pada pinctada maxima. Nah, ini virusnya ini yang ditunjukkan dengan anak-anak panah ini. Nah, jadi ditemukan ada benda-benda tertentu yang dia ada hidup paling banyak di kelenjar pencernaan, ya, dari pinctada maxima itu, dan diduga bahwa ini bukan merupakan bakteri, tetapi ini adalah infeksi dari virus pada tiram mutiara itu, atau virus herpes ini yang disebut dengan virus herpes ini. Nah, badan inklusi atau benda inklusi ini dia merupakan partikel virus yang dia berukuran besar dengan bentuknya seperti icosahedral dan memiliki pembungkus. Jadi ini bentuk yang tadi kecil di depan itu. Nah, ini kalau Anda ini dilihat dengan mikroskop. Nah, pada kelenjar pencernaan itu terdapat benda-benda ini banyak di dalam kelenjar pencernaan pinctada maxima itu. Nah, kalau dilakukan pembesaran lagi terhadap benda inklusi ini, maka ukurannya seperti begini, ya. Jadi ukurannya seperti ini, partikel virusnya seperti ini. Nah, dia berbentuk icosahedral dan dia memiliki pembungkus ini. Ini bagian luarnya ini pembungkusnya ini, ya. Nah, sehingga ketika dia ada menempel di kelenjar pencernaan tadi, kelenjar pencernaan itu dia jadikan sebagai inang untuk dia bisa memperoleh nutrisi dari dalam kelenjar pencernaan tiram mutiara itu, maka dia akan bereproduksi dengan sangat cepat, dia akan bertumbuh dengan sangat cepat, berkembang dengan sangat cepat, memenuhi seluruh bagian saluran pencernaan itu, menutupi seluruh permukaan jaringan saluran pencernaan dari tiram mutiara itu. Nah, sehingga serta-merta akan terjadi kondisi fisiologis yang tidak baik dari tiram mutiara itu, nah, mengakibatkan kematian pada tiram mutiara ini. Nah, jadi infeksi dari virus ini pada kelenjar tiram mutiara itu ditemukan bahwa infeksinya itu dia ditemukan dalam tingkat ringan sampai dengan tingkat yang sedang saja. Tetapi dia bersifat patogen dan dia cepat sekali menyebar, memenuhi seluruh rongga di dalam tiram mutiara itu. Di bagian dalam dari tiram mutiara itu, dia cepat sekali menggerogoti bagian dalam tiram mutiara itu, dan dia akan cepat sekali menginfeksi tiram mutiara yang lain, sehingga mengakibatkan kematian pada tiram mutiara dalam jumlah yang sangat besar. Nah, jadi ini merupakan virus yang sangat berbahaya, dan sampai saat ini ternyata organisme laut yang dia terinfeksi oleh virus, dia sangat susah ditemukan obat untuk mengobati organisme laut yang terinfeksi virus tadi. Dan rata-rata organisme laut yang terinfeksi virus ini akan ditemukan tingkat kematian yang sampai 100%. Sehingga dengan demikian, maka untuk menanggulangi virus ini supaya dia jangan terinfeksi lagi, maka perlu adanya recovery terhadap lingkungan pemeliharaan atau lingkungan budidaya tadi. Jadi kalau semua organisme yang sudah terinfeksi virus mengakibatkan
kematian pada organisme budidaya yang katong budidaya itu hampir semua mati. Maka sebelum melakukan budidaya kembali, semua harus disinfektan kembali. Ya. Semua peralatan yang digunakan untuk budidayakan itu harus kita disinfektan ulang. Kondisi perairan di situ juga harus dulu dibiarkan. Ya, jangan langsung dilakukan budidaya. Tapi kita harus membiarkan sehingga lingkungan budidaya itu dia bisa recovery kembali. Nah, baru kemudian kita melakukan budidaya lagi ulang. Dan diharapkan bahwa ketika nanti budidaya dilakukan, virus ini tidak lagi menjadi masalah dan bertampak terhadap tingkat kematian dari organisme yang katong budidayakan. Nah, jadi antara virus dan bakteri, dua-duanya sama-sama bersifat patogenitas pada organisme budidaya. Dua-duanya harus mendapat perhatian yang penting, tapi yang sangat paling penting untuk bisa mencegah agar organisme budidaya yang katong budidayakan tidak terinfeksi virus maupun terinfeksi bakteri. Kalau bakteri masih ada obat untuk bisa ditanggulangi. Baik itu bisa pakai antibiotik atau ada obat-obat herbal tertentu yang dihasilkan dari ekstrak-ekstrak daun, ekstrak-ekstrak tumbuhan, baik itu tumbuhan laut maupun tumbuhan darat, yang bisa dijadikan obat untuk bisa menyembuhkan penyakit yang ditemukan oleh bakteri tadi. Tetapi kalau virus, sangat sulit untuk menemukan obat untuk mengatasi penyakit virus pada organisme yang dibudidayakan ketika dia terserang oleh virus. Nah, oleh sebab itu, maka sangat penting bagi kita dalam penentuan suatu lokasi budidaya, kita harus benar-benar memastikan bahwa kondisi lingkungan di mana kita akan melakukan budidaya itu, dia benar-benar kondisi lingkungan yang baik, yang terkontrol, yang cocok untuk bisa dilakukan budidaya. Nah, sehingga pemantauan terhadap kondisi lingkungan itu, lingkungan perairan budidaya itu harus selalu dilakukan setiap kali. Tujuan dari pemantauan ini supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa ketika terjadi ada suatu perubahan yang tiba-tiba terhadap kondisi perairan di mana kita melakukan proses budidaya, maka akan secepatnya dilakukan proses penanggulangan sehingga organisme yang katong budidayakan itu dia tidak akan terinfeksi oleh penyakit-penyakit patogen yang tidak kita inginkan. Nah, itu sedikit penjelasan tentang virus yang dia menginfeksi tiram mutiara. Nah, semoga penjelasan singkat saya ini bisa menjadi pembelajaran buat Anda, menjadi satu pegangan buat Anda. Nah, bahwa ternyata virus ini dia bukan saja menginfeksi manusia, tetapi virus ini juga dia ada dan dia bisa menginfeksi organisme-organisme budidaya yang dibudidayakan di sentra-sentra budidaya. Nah, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya saya minta maaf atas perhatian Anda terhadap penjelasan saya ini. Saya menyampaikan terima kasih. Jika ada pertanyaan yang kurang Anda mengerti, silahkan Anda bertanya kepada saya dan kita akan sama-sama berdiskusi tentang hal ini. Sekian dan terima kasih.
penjelasan saya di hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya proses pasca panen pada tiram mutiara. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat buat semua.